Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wahyu Triyono. Kita akan mendiskusikan tentang bagaimana hambatan-hambatan dan kendala pengembangan entrepreneurship, bagaimana menghadirkan para pengusaha-pengusaha melalui jalur pendidikan yang tentu saja di mana-mana banyak mengalami hambatan dan kendala, dan secara umum bahwa meningkatkan intention atau minat atau niat para kelompok terdidik, khususnya bagi siswa dan mahasiswa di perguruan tinggi untuk menjadi entrepreneurship itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak sekali tantangan baik dari dalam internal mahasiswa sendiri, di lingkungan keluarga yang menganggap bahwa menjadi entrepreneurship atau pengusaha itu bukan menjadi prioritas utama bagi para lulusan perguruan tinggi, tetapi lebih banyak orang-orang tua berharap bahwa putra-putrinya setelah lulus dari pendidikan atau menyelesaikan perkuliahan di perguruan tinggi diharapkan dapat bekerja di perusahaan-perusahaan terkemuka atau bekerja di lingkungan aparatur sipil negara di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan juga diharapkan putra-putrinya setelah lulus dari perguruan tinggi bisa memiliki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan tersebut. Selain itu, ada anggapan bahwa ngapain kuliah, menghabiskan waktu, menghabiskan umur kalau akhirnya menjadi seorang entrepreneurship. Apa yang membedakan pengusaha atau entrepreneurship yang tidak dilatar belakangi oleh pendidikan dengan yang lainnya? Tentu saja perguruan tinggi atau universitas harus bisa memberikan jawaban, dan pemerintah harus bisa memberikan jawaban terhadap bagaimana entrepreneurship yang dikembangkan oleh perguruan tinggi itu tentu berbeda dengan pedagang atau pengusaha yang tidak menempuh dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Bila kita merujuk atau mengikuti dari universitas atau perguruan tinggi yang mengfokuskan atau menspesifikasi perguruan tingginya untuk menjadi entrepreneurship university, tentu tidak kesulitan. Sebagai perguruan tinggi vokasi yang betul-betul mempersiapkan lulusannya untuk menjadi entrepreneur. Sekarang sudah mulai tumbuh beberapa perguruan tinggi yang menuju ke area atau wilayah itu. Bagi perguruan tinggi atau universitas yang sifatnya umum yang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diwajibkan untuk semua mahasiswanya mengikuti mata kuliah kewirausahaan, tentu sebatas pada bagaimana memberikan pemahaman atau intensi bagi mahasiswa untuk yang memiliki minat untuk terjun di dunia usaha, memiliki jalan untuk semakin menekuni entrepreneurship atau sebagai pengusaha itu. Oleh karena itu, kita berharap bahwa ada beberapa hal di masa yang akan datang ini untuk mempercepat proses tumbuh berkembangnya para pengusaha muda, para entrepreneurship di Indonesia melalui universitas atau melalui pendidikan. Sering sekali kita menyebutnya dengan 5 Tor. Yang pertama adalah inventor. Inventor adalah penemuan ide dan gagasan dari hasil riset atau penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, yang dilakukan oleh para ahli, para akademisi dan peneliti yang mendorong munculnya produk-produk baik dalam bentuk barang maupun jasa
yang akan dikembangkan dalam entrepreneurship, yang akan dikembangkan di inkubator bisnis di perguruan tinggi, atau yang akan dikembangkan oleh para startup mahasiswa yang akan menjadi pebisnis muda di Indonesia. Yang kedua adalah aktor. Aktor adalah pelaku dari bisnis atau startup bisnis itu adalah tentu saja para mahasiswa yang memiliki bakat, talenta, dan keinginan serta intensi atau niat untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi entrepreneurship. Dan yang ketiga adalah regulator. Regulator tentu adalah para pengambil kebijakan yang menentukan peraturan-peraturan yang akan mendorong lahirnya para entrepreneurship muda di Indonesia. Regulator dari baik parlemen atau DPR maupun pemerintah yang melempangkan jalan aturan-aturan yang memudahkan bagi lahirnya para entrepreneurship, melahirkan startup baru melalui perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ya, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah investor. Investor adalah siapa yang akan membiayai startup di kampus-kampus, di universitas-universitas tersebut. Biaya-biaya untuk pengembangan bisnis untuk para startup ini tentu didukung oleh biaya-biaya dari pemerintah maupun dari sektor swasta, maupun menjadi sebuah kolaborasi antara perguruan tinggi, pengusaha, dan pemerintah. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana setiap perguruan tinggi, universitas, institut, dan yang lain-lainnya yang ada di Indonesia harus memiliki semacam inkubator yang akan memberikan pendampingan kepada para mahasiswa yang memiliki talenta, para mahasiswa yang memiliki bakat dan minat serta niat untuk menjadi entrepreneurship di masa yang akan datang. Dengan 5 tor ini kita berharap bahwa akan lahir entrepreneurship muda, akan memunculkan startup baru dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya adalah bagaimana inkubator bisnis yang ada di perguruan tinggi termasuk pendidikan atau termasuk mata kuliah kewirausahaan memberikan dukungan dan dorongan kepada seluruh mahasiswa, di mana mata kuliah kewirausahaan yang wajib diikuti oleh para mahasiswa tersebut diharapkan para mahasiswa paling tidak selain memiliki intensi atau minat atau niat, paling tidak bisa membuat semacam proposal, rencana usaha atau bisnis plan di masa yang akan datang bila kelak tidak mendapatkan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja, atau akan mendapat semacam keinginan atau harapan agar selain bekerja juga memiliki bisnis. Tentu setiap mahasiswa dari sekarang sudah dibekali untuk menjadi seorang entrepreneurship. Bisnis model kanvas adalah salah satu yang paling memungkinkan untuk diberikan bekal kepada para mahasiswa kita di perguruan tinggi, di universitas maupun di sekolah-sekolah yang dari awal sudah diberikan semacam pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk membuat semacam proposal bisnis. Bisnis model kanvas adalah model bisnis yang memaparkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. Dan bisnis model kanvas pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Oxford-Lader, merupakan bisnis plan yang sederhana untuk menentukan tujuan bisnis dan strategi bisnis startup. Dan di bisnis model kanvas ini ada 9 item penting yang harus disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah customer segment, segmentasi konsumen. Yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai. Yang ketiga adalah channel atau saluran, dan yang keempat customer relationship atau hubungan konsumen,
Dan yang kelima, revenue stream, arus pendapatan. Dan yang keenam, key resources, sumber daya kunci. Dan yang ketujuh, key activity atau aktivitas kunci. Dan yang kedelapan, key partnership, kemitraan utama. Dan yang kesembilan adalah cost structure. Secara ringkas, saya akan jelaskan bisnis model Kampas tersebut. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment adalah penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition bisnis kita. Jadi customer segment itu memiliki kategori customer segment. Yang pertama adalah mass market atau segmen pasar luas dengan jenis kebutuhan dan masalah yang sama. Yang selanjutnya adalah niche market, segmen pasar yang spesifik. Yang selanjutnya adalah segmented, segmen pasar yang memiliki kebutuhan berbeda tetapi dalam satu kategori. Dan yang selanjutnya adalah kategori dari customer segment ini adalah diversified, segmen pasar yang memiliki kebutuhan atau masalah yang sangat berbeda. Dan selanjutnya adalah yang kedua, kita harus menyusun bisnis model Kampas yang kedua adalah value proposition. Value proposition sendiri merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan, kelebihan dan keunggulan produk kita dibandingkan pesaing atau pesaing lain adalah hal yang harus dituliskan di value proposition ini. Apa yang menjadi keunggulan-keunggulan dari produk kita, baik produk itu berupa jasa maupun barang. Dan kategori dari value proposition itu adalah pertama adalah new niche, produk jasa yang baru yang belum pernah ditawarkan sebelumnya. Biasanya banyak ditemukan di dunia teknologi, dan tentu di dunia-dunia produk barang yang lain dan jasa tentu akan kita temukan juga dengan beberapa kreativitas dan inovasi Anda sebagai seorang entrepreneurship. Yang kedua, kategori dari value proposition ini adalah performance atau produk jasa yang ditawarkan meningkatkan kinerja customer agar menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Jadi produk-produk Anda ini begitu dikonsumsi atau dipakai oleh pelanggan Anda, maka pelanggan atau customer kita itu akan lebih efisien dan lebih efektif. Dan yang ketiga adalah customization, yaitu produk jasa yang ditawarkan berbeda. Ada pilihan untuk setiap segmen yang memiliki kebutuhan yang beragam atau berbeda. Dan selanjutnya adalah channel atau saluran. Channel adalah cara Anda menjangkau customer atau pelanggan Anda. Kategori dari channel itu ada dua. Pertama adalah direct. Direct ini adalah sales force, tenaga penjualan, web sales, penjualan melalui website misalnya, dan stores, toko yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah indirect. Indirect adalah partner store, toko mitra Anda, kemudian wholesaler atau grosir. Anda harus tetapkan itu. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat adalah customer relationship. Customer relationship adalah cara-cara yang bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment. Kategori customer relationship adalah pertama transaksional, beli putus saat itu juga. Jadi ada barang, ada uang gitu ya. Ada uang, ada barang. Jadi jual putus. Yang selanjutnya adalah long term, hubungan jangka panjang antara Anda dengan pelanggan Anda. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah personal assistant, ada sales representatif yang melayani pelanggan Anda. Dan yang kelima adalah revenue streams. Revenue stream adalah cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Kategori dari revenue stream kita adalah aset sales, penjualan produk secara fisik, kemudian use fee, customer membayar sesuai lamanya
menggunakan produk atau jasa kita. Kemudian subscription fees, biaya berlangganan. Kemudian yang keempat adalah leading, rating, leasing, biaya peminjaman atau pemakaian atau penggunaan sementara. Dan yang keenam adalah key resources. Key resources adalah hal-hal yang penting yang harus Anda punyai agar key activity bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. Kategori dari key resources itu adalah physical asset, fasilitas pabrik misalnya, gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin yang kita miliki atau yang dimiliki oleh perusahaan kita. Kemudian yang kedua adalah intelektual. Intelektual itu adalah tentang brand, kemudian hak paten, copyright, database customer dan database partnership, informasi rahasia perusahaan kita. Dan yang ketiga adalah human atau tenaga kerja, human resources development, dikelola oleh HRD yang profesional. Sumber daya manusia itu sebagai modal aset terpenting dari usaha kita. Dan yang terakhir adalah finansial, sumber daya keuangan perusahaan secara cash, kemudian kredit yang kita miliki, obligasi saham dan yang lain-lainnya. Dan yang ketujuh adalah key activity. Pada kolom key activity harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Kategori dari key activity adalah production aktivitas, merancang, membuat, mengirimkan produk. Dan yang kedua adalah problem solving, aktivitas operasi yang biasanya muncul pada perusahaan konsultan, pada rumah sakit, pada organisasi penyedia jasa. Dan yang kedelapan adalah key partner. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak untuk bekerja sama. Kategori dari key partner itu adalah strategic alliance between on competitors, kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis. Jadi Anda, kalau perusahaan Anda bekerja di bidang jasa, tentu Anda mungkin bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjual barang gitu misalnya, atau yang lainnya, atau jasa-jasa yang berbeda dengan jasa yang Anda tawarkan. Kemudian yang kedua adalah competition kerjasama dengan perusahaan kompetitor kita. Kita juga bisa bekerja sama dengan pesaing kita. Bagaimana kita merumuskan tentang hal tersebut. Yang ketiga adalah joint venture to develop new business, yaitu kerjasama untuk membentuk usaha baru. Jadi kita juga bisa bekerja sama untuk membentuk usaha-usaha baru begitu usaha-usaha kita sudah menjadi semakin maju. Dan yang keempat adalah buyer supplier relationship, hubungan hanya sebagai pembeli dan penjual biasanya terjadi pada motif optimization and economic of scale. Jadi untuk meningkatkan nilai-nilai ekonomi yang kita miliki dan meningkatkan skala capaian dari keberhasilan perusahaan yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah tentang cost structure. Cost structure adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus Anda keluarkan untuk melakukan key activity dan menghasilkan value proposition. Dan kategori dari cost structure ini adalah fixed cost, biaya-biaya tetap yang muncul yang tidak tergantung pada jumlah produksi. Variabel selanjutnya adalah variabel cost, biaya-biaya yang muncul bervariasi sesuai jumlah yang diproduksi. Dengan Anda memahami bisnis model Kampas ini yang terdiri dari 9 item penting yang harus Anda dalami ini, Anda akan segera menyusun proposal bisnis Anda. Paling tidak saya sampaikan bahwa bagi para mahasiswa yang ingin mendalami bisnis model Kampas ini, untuk menyusun proposal bisnis Anda, paling tidak proposal bisnis Anda itu berisi tentang, pertama tentu judul dari bisnis Anda yang di depan ada cover,
kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, dan kemudian di bab 1 itu adalah tentang pendahuluan. Paling tidak di pendahuluan itu akan berisi tentang latar belakang masalah dari bisnis Anda, kemudian Anda ada perumusan masalah, kemudian tujuan pemecahan masalah, dan selanjutnya adalah manfaat dari pemecahan masalah, pembatasan masalah dan asumsi, lokasi penelitian bisnis Anda di mana bisnis Anda itu Anda terapkan atau Anda lakukan, dan yang terakhir adalah tentang sistematika penulisan dari proposal rencana bisnis Anda. Dan yang selanjutnya adalah bab kedua itu adalah tinjauan pustaka dan landasan teori. Di bagian pertama di bab 2 ini adalah tentang model bisnis. Model bisnis apa yang Anda tawarkan? Kemudian yang kedua adalah bisnis model kanvas. Bagaimana Anda menyusun bisnis model kanvas tadi? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, ada 9 item yang Anda harus jelaskan berdasarkan survei Anda di lapangan, kemudian studi Anda, studi literatur Anda, kemudian Anda juga bisa mengkalkulasi, kemudian bisa menghitung bagaimana customer segment tadi, value proposition, kemudian channel, customer relationship perusahaan Anda, kemudian revenue stream yang akan Anda rencanakan, kemudian key ratios, sumber daya kunci Anda, kemudian key activity, key partnership, dan cost structure Anda. Anda harus menghitung beberapa biaya-biaya untuk perusahaan Anda. Dan yang terpenting, yang bagian ketiga di bab kedua ini adalah tentang bagaimana analisis SWOT, kekuatan dari internal dari perusahaan Anda untuk melakukan ekspansi atau bertahan atau apapun, dan Anda harus melakukan analisis itu. Dan di bab ketiga itu adalah Anda menjelaskan tentang usulan pemecahan masalah. Bagaimana usulan pemecahan masalah itu Anda kemukakan, kemudian langkah-langkah pemecahan masalahnya. Langkah-langkah pemecahan masalah dilakukan dengan observasi lapangan, kemudian dengan perumusan masalah, tujuan pemecahan masalah, kemudian pembatasan masalah dan asumsi, kemudian studi literatur, pengumpulan data untuk model bisnis Anda, kemudian pengolahan data bisnis model kanvas yang sudah Anda susun. Dan yang bagian ketiga di bab 3 ini adalah tentang analisis dan pembahasan. Dan yang bagian keempat adalah kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya di bab keempat dari proposal bisnis Anda itu paling tidak berisi tentang pengumpulan dan pengolahan data. Bagaimana cara Anda mengumpulkan dan mengolah data? Pengumpulan data tentang produk yang dihasilkan, baik barang ataupun jasa dari perusahaan Anda. Kemudian bagaimana proses produksi itu dilakukan. Kemudian customer segment tadi, kemudian value proposition, channel, customer, revenue stream, key resources, kemudian key activity dan key partner, serta cost struktur sebagaimana bisnis model kanvas yang sudah saya jelaskan tadi. Itu bagaimana cara Anda mendapatkan data-data penting, informasi penting, dokumen penting tentang hal-hal untuk kemajuan. Bagaimana Anda menyusun sebuah rencana proposal bisnis Anda dengan bisnis model kanvas tersebut. Dan di bagian selanjutnya adalah tentang pengolahan data. Bagaimana Anda melakukan pengolahan data, merancang kerangka kerja bisnis model kanvas Anda, kemudian bagaimana Anda melakukan analisis SWOT bisnis model kanvas Anda. Dan tentu terakhir adalah bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Dan jangan lupa Anda harus mencantumkan daftar pustaka dari proposal rencana bisnis Anda. Dengan Anda menyusun ini, saya pikir Anda sudah dibekali dengan sangat baik untuk menjadi seorang entrepreneurship atau menjadi seorang pengusaha di Indonesia. Dengan demikian akan lahir para entrepreneurship, para pengusaha muda melalui perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Dan tentu saja startup dari mahasiswa ini tentu akan terus didampingi oleh inkubator yang ada di perguruan tinggi atau universitas kita. Terima kasih, semoga
paparan ini bisa memberi manfaat dan memotivasi Anda untuk memiliki intensi, untuk memiliki minat dan niat menjadi entrepreneurship atau menjadi pengusaha di Indonesia. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.